Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masih diberikan hari yang indah oleh Tuhan. Dan kita masih diberikan hati untuk rindu mencari Tuhan di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan fokus kepada firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-16 sampai 19, nanti Ibu Yulia yang akan membacakan ayat-ayat ini. Apabila Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan berdiri kembali. Matius 11 ayat yang ke-16 sampai 19. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang ke hadapan hadirat Engkau pada pagi hari ini. Engkau yang tahu setiap kehidupan kami, apa yang kami lakukan setiap hari, sehari demi sehari, sampai kepada hari ini Tuhan. Kami bersyukur apabila kami mempunyai hati yang rindu untuk mencari Engkau. Biarlah kerinduan itu tetap ada dan kami tetap mau setia dan taat untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan menghidupkan persekutuan kami dengan Engkau. Ampuni ya Bapa, apabila dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak berkenan kepadamu, antara kami di dalam keluarga, dengan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kami, di kampus atau dimanapun juga ya Tuhan. Banyak hal yang kami perbuat yang tidak sesuai sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan membawa kami untuk tetap ada di hadapan Engkau, untuk tetap berjalan menurut kehendak Tuhan, untuk menyadari Tuhan setiap keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu urapilah kami semua pada pagi hari ini, yang di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, berbicaralah kepada setiap pribadi. Engkau juga menolong kepada hamba-Mu dalam segala ketidakmampuannya, dalam segala kelemahannya ya Tuhan, agar Engkau Roh Kudus sendiri yang berkuasa di tempat ini pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh yang bukan daripada Tuhan kami usir keluar dari tempat ini dan dari dalam diri kami sendiri, dari pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini hanya di dalam pimpinan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, saya ingin menayangkan sebuah video supaya Bapak Ibu Saudara-saudara boleh memikirkan apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini. Silakan multimedia. Bayangkan dunia anak dan remaja
Di hari ini, pagi sekolah, siang les, malam tenggelam di layar. Mobile Legends, Minecraft, Roblox, ataupun petualangan tanpa akhir seperti One Piece dan Attack on Titan. Di dunia itu mereka bebas, mereka bisa membangun, mereka bisa berjuang, bahkan jadi pahlawan. Tapi di dunia nyata banyak yang merasa tidak cukup, tidak aman, bahkan tidak didengar. Dan bukan hanya anak-anak, banyak remaja, banyak suami, banyak ayah tenggelam di layar yang sama. Game dan anime sering menjadi pelarian sesaat dari tekanan, kelelahan, dan rasa kosong yang tidak sempat dibahas. Satu atap, tapi hati ke hati terasa jauh. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat Indonesia menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 150 juta gamer di tahun 2023, industri game Indonesia menghasilkan pendapatan lebih dari 1,6 miliar US dollar. Tetapi di sisi lain layar terlihat, menurut laporan Channel News Asia, lebih dari 3.000 anak dan remaja di Surabaya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur, Jawa Timur, karena kecanduan game dan online. Dan ini hanya dalam setahun yang terakhir. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ini sebuah kenyataan yang sedang melanda kehidupan manusia. Itu baru di Surabaya. 3.000 anak di tahun 2023 dirawat di rumah sakit jiwa oleh karena kecanduan game online. Apakah kita benar-benar menyadari keadaan yang sedang merusak kehidupan manusia oleh karena kecanggihan teknologi? Apakah menurut Bapak Ibu itu benar-benar sebuah kemajuan daripada peradaban manusia? Ataukah itu sebuah kemunduran? Itu tergantung kepada bagaimana sikap manusia terhadap perkembangan eksplorasi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan apapun juga yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Karena di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kodrat manusia yang diberikan oleh Tuhan, berkuasalah di bumi, berkuasalah atas alam semesta, berkuasalah atas segala apa yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Karena itu manusia terus mengembangkan segala apapun juga yang bisa dikembangkan sehingga kita sampai kepada zaman kemajuan teknologi yang semacam ini, Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana orang bisa kecanduan hanya dengan satu alat yang membuat mereka terganggu jiwanya? Kita melihat slide berikutnya. Perbedaan sikap antar angkatan, perubahan yang terjadi di dalam sikap mental, karakter daripada orang-orang di angkatan ini, saudara-saudara. Sehingga dengan perubahan daripada sikap mental, orientasi spiritual, dan karakter setiap pribadi di angkatan ini menyebabkan penolakan
Ini menjadi keluhan daripada Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 itu, saudara-saudara. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, dengan apakah hendak kusamakan orang-orang di angkatan ini? Maksud Tuhan Yesus itu adalah orang-orang di angkatan atau generasi di sejaman antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri pada zamannya menghadapi sebuah tantangan tentang generasi itu, sikap mental, karakter, orientasi spiritual mereka terhadap kerajaan Allah atau terhadap kerohanian. Karena yang terjadi itu di angkatan demi angkatan itu pada akhirnya adalah menyerang kerohanian, merusak orientasi spiritual, kemudian mengubah sikap mental dan karakter tanpa disadari oleh orang-orang di angkatan itu. Pada waktu Tuhan Yesus memang yang dipermasalahkan itu adalah sikap daripada orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat yang berpegang kepada ajaran agama, berpegang kepada Taurat dengan erat-erat dan merasa itulah yang paling benar. Itulah yang memberikan jaminan. Itulah sebuah kebanggaan, saudara-saudara. Sehingga mereka mengalami satu keadaan yang membawa atau menghasilkan gap antara mereka dengan datangnya kerajaan surga yang diberitakan melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, dengan apakah akan kusamakan angkatan ini? Seperti anak-anak yang bermain di pasar. Pada waktu itu ada budaya orang Yahudi kalau orang tuanya berbelanja atau bekerja di pasar, anak-anaknya bermain, itu mereka bermain seruling dan mengajak teman-temannya menari. Tetapi engkau tidak menari. Engkau mendengar seruling, tapi engkau tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi engkau tidak menangis. Mereka melakukan hal ini meniru perbuatan daripada orang-orang tua mereka ketika di dalam suasana sukaria memainkan musik pada waktu ada pernikahan, pada waktu ada perhelatan, memainkan musik, tetapi tidak ada yang menari. Ada dua kelompok anak, yang satu main seruling, yang satu harusnya menari, tapi mereka tidak menari. Ada satu kelompok anak yang menyanyikan kidung duka, seolah-olah itu ada kedukaan, tetapi yang lain tidak menanggapi. Artinya itu apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Itu sikap generasi orang pada waktu itu tidak ada respect. Di slide selanjutnya. No reaction, no repentance. Tidak ada tanggapan, tidak ada pertobatan terhadap ajaran Yohanes Pembaptis dan terhadap pemberitaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada tanggapan, saudara-saudara. Dengan lain kata itu cuek. Dengan lain kata itu bersikap masa bodoh. Tidak membangkitkan reaksi apapun bagi mereka. Kami pernah mengalami hal seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika masa COVID tahun 2021. Bulan Maret keluar ketetapan gubernur yang disebarkan supaya rumah-rumah ibadah ditutup. Bukankah seperti itu?
kami semua sangat terkejut dan bingung. Rumah ibadah ditutup, terus bagaimana? Kami mau beribadah seperti apa? Maka kemudian berbagai-bagai cara dilakukan oleh gereja. Ada yang terus membuat buletin-buletin, renungan, warta dan sebagainya. Ada yang kemudian meningkatkan teknologi untuk bisa melakukan streaming. Bulan Juli kami baru mengadakan streaming tahun 2021 itu. Kemudian orang tua juga merasa gelisah. Bagaimana dengan anak-anak tidak terlayani? Kami orang tua bisa streaming. Terus anak-anak bagaimana? Mereka tidak ke sekolah minggu. Kami mulai memikirkan bagaimana caranya anak-anak itu dilayani juga dengan streaming. Guru-guru semua merasa bingung, cemas karena apa? Mereka harus tampil dengan gaya memimpin pujian yang harus menarik. Gaya bercerita yang harus bisa membuat anak-anak itu mau melihat, mau mendengar. Itu tidak mudah karena tidak tatap muka. Itu tidak mudah dan rasanya janggal Bapak Ibu dan Saudara. Kami harus menyiapkan materi-materi seperti apa? Berjalanlah streaming untuk sekolah minggu. Awal-awal bulan sampai 3-4 bulan itu peminat dari anak sekolah minggu masih sekitar 125. Kemudian menurun 90, 80, 60. Terus yang lain kemana? 1,5 tahun. Dari mulai Juli 2021 sampai November 2022 kami baru kembali membuka ibadah tatap muka dengan anak sekolah minggu. Kemudian terjadi saudara-saudara, apa yang dikatakan perubahan sikap mental mereka. Orientasi spiritual dan karakter. Kami menghadapi itu. Ketika mereka berkumpul kami heran. Tidak ada rasa gembira, sukacita ketemu dengan teman-teman seperti sebelumnya. Biasanya teriak-teriak, lari sana, lari sini, main ini, main itu. Sulit untuk dipusatkan konsentrasinya. Ini tidak. Tidak responsif. Diajak bertepuk tangan, tidak semangat. Ditanya segala sesuatu tidak responsif. Aneh sekali. Bisa terjadi perubahan karena apa? Karena selama 1,5 tahun tidak berkomunikasi tatap muka, tidak bersosialisasi dengan teman, tidak mendengarkan guru dengan berhadapan, tidak melihat dan tidak secara langsung ada kontak, telah membuat suatu perubahan besar terjadi. Menjadi cuek, menjadi pasif, menjadi tidak komunikatif, tidak interaktif saudara-saudara. Karena tidak terbiasa lagi berkontak sosial. Hampir menjadi orang-orang atau anak-anak yang asosial. Ini juga yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena mereka memang tidak mau sesuatu yang sifatnya itu tidak seperti yang mereka nikmati dengan cara mereka sendiri. Jadi di tiap-tiap generasi, tiap-tiap angkatan yang dikatakan seringkali oleh zaman sekarang ini, baby boomers, milenial, Gen Z, Gen Alpha, setiap generasi mengalami perubahan. Tetapi yang sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu sungguh sebuah perubahan yang sangat membahayakan. Tadi ulasan mengatakan itu membahayakan. Di keluarga juga satu atap tapi hati terasa jauh. Apakah saya tidak mendengar keluhan ketika saya mengadakan konseling prabaptis Bapak Ibu Saudara?
Di rumah itu sepi, mereka katakan seperti itu. Saya tanyakan kemana? Ya ada, tapi semua di kamarnya sendiri-sendiri. Semua menghadap sahabatnya sendiri-sendiri, tab, HP, laptop dan sebagainya. Sehingga ada kekosongan. Ada kekosongan, saudara-saudara. Pada zaman Yohanes Pembaptis datang, dia berseru-seru di padang belantara. Dia memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan orang-orang datang ke padang belantara untuk mendengarkan apa itu. Setelah 400 tahun masa transisi dari Nabi Maleaki yang terakhir sampai kepada Yohanes Pembaptis itu, Tuhan tidak berbicara. Mereka datang untuk melihat apa yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobat karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Yohanes Pembaptis seorang yang datang seperti seorang pertapa. Yohanes Pembaptis datang dengan suatu ciri yang sangat lain karena dia berpakaian daripada bulu unta dan ikat pinggang dari kulit ular, makanannya madu hutan dan belalang, dan dia memberitakan pemberitaan yang keras, saudara-saudara. Sampai dia mengatakan kepada orang-orang Farisi yang datang itu, "Hai ular biludak, siapakah yang menyuruh engkau datang untuk bertobat? Kapak sudah tersedia di bawah pohon untuk memotong, menebang pohon-pohon yang tidak berbuah." Itu pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, alim ulama tidak tersentuh dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis. Memang banyak rakyat jelata yang datang untuk bertobat. Bahkan Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kepada para prajurit juga, supaya engkau hidup dengan mencukupkan diri dengan gajimu. Itu suatu hal yang belak-belakan. Bahkan kepada Herodes dia mengatakan, tidak haklah engkau mengambil istri saudaramu. Namun hasilnya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Yohanes Pembaptis dipenjara dan akhirnya dipenggal kepalanya karena dia berani mengecam dosa daripada Herodes. Inilah sifat daripada sebuah angkatan yang bisa kemudian sangat menutup diri terhadap spiritualitas, saudara-saudara. Menentang tentang apa yang menjadi berita dari kerajaan surga. Tidak peduli kerajaan surga sudah datang, kerajaan surga sudah dekat, bertobat. Kerajaan surga itu apa? Sangat jauh daripada pikiran-pikiran mereka. Demikian juga dengan orang-orang masa kini, saudara-saudara. Demikian pula dengan orang-orang di angkatan ini. Apa itu kerajaan surga? Apa itu beribadah, melakukan penyembahan dengan hal yang tidak kami pahami? Sementara ada sebuah hal yang sangat menarik bagi kami, yang begitu membuat kami terpesona, saudara-saudara. Kita tadi mendengar Indonesia adalah pemakai game online terbesar di Asia, sebanyak 150 juta orang pemakai game online di pasar online di Indonesia. Apakah itu tidak melebihi daripada separuh jumlah daripada rakyat Indonesia, saudara-saudara? Rakyat Indonesia belum 300 juta. Tetapi di pasar game online terdata 150 juta orang yang main game online, macam-macam game, Mobile Legends dan sebagainya, One Piece dan lain-lain. Semua itu sangat menarik. Semua itu menjadi satu dunia baru, saudara-saudara.
Itu menjadi sesuatu yang begitu membuat orang terediksi. Orang begitu tenggelam di dalam layar yang sejengkal itu, saudara-saudara. Sehingga akhirnya menjadi semakin jauh dengan dunia rohani. Sehingga akhirnya menjadi semakin canggung, saudara-saudara. Banyak orang memperhatikan di sebuah gereja, ketika pujian masih bisa bersemangat. Begitu duduk mendengarkan firman Tuhan langsung ambil HP, masuk kembali ke dalam dunia maya itu. Saya harap di gereja ini tidak ya, anak muda yang di atas. Saya harap ketika membaca firman Tuhan dari HP, setelah itu tidak berlanjut kepada hal-hal yang lain yang membuat ibadah kita itu menjadi percuma, Bapak Ibu dan Saudara. Yang membuat ibadah kita itu menjadi apa itu tadi? Apa sangkut pautnya dengan saya? Apa hubungannya? Kemudian kita kembali kepada dunia maya yang dibuat oleh si pembuatnya, saudara-saudara, sebagai satu komoditas komersial. Akan tetapi bagi si pengguna itu adalah dunia barunya. Nah, ini adalah sebuah masalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tantangan yang seringkali kita sendiri tidak tersadarkan. Kita sendiri sudah hampir terjerat. Kita akan melihat slide selanjutnya. Ada podcast antara Helmi Yahya dengan seorang psikiater. Seperti apa yang mereka percakapkan, saudara-saudara. Kita dengarkan sejenak. Berarti bukan berarti orang zaman dulu nggak ada mental health issues. Yeah. Cuma mungkin nggak aware, nggak Oke, terinformasi oke. gitu. Jadi sekarang ya lebih terbuka aja sih bahas mental health issues. Ya saya kemarin anak-anak sekarang ya umur SMA kelas berapa gitu udah, Mam cariin saya psikolog dong. Banget. Mereka semua udah aware banget, dikit-dikit pengen ke psikolog, ke psikiater. Nah yang bingung orang tuanya. Iya. Karena masih ada stigma kan. Iya. Masih ada stigma, mereka juga pikir loh kenapa kamu harus ke psikiater. Oke. Udah deh ibadah aja, sholat aja. Iya. Kamu tuh kurang bersyukur, nah mulai deh. Kurang berdoa. Kurang dekat pada Tuhan. Semuanya dibawa ke arah spiritual agama. Dan itu yang bikin anak zaman sekarang jadi anti sama agama. Oh iya? Benar. Segitunya? Segitunya. Banyak anak-anak muda zaman sekarang. Mereka tuh memilih untuk tidak terlalu melakukan atau mengikuti ya ibadah atau ritual Ibadahnya, keagamaan. Karena mereka merasa kok dikit-dikit semua dibawa ke agama. Jadi ada faktor parenting orang tua juga ya? Parenting, apalagi kalau misalnya orang tuanya nyuruh untuk beribadah tapi perilakunya buruk gitu. Iya. Jadi itu yang bikin anak muda zaman sekarang pengennya lebih liberal, modern, nggak mau dibawa-bawa ke agama gitu. Itu tuh yang bahaya sih. Ini kan juga tren di beberapa negara udah makin banyak yang agnostik ya. Jadi, betul. Iya, saudara-saudara. Jadi inilah sebuah kondisi. Termasuk juga orang tua. Karena orang tua harus bekerja. Karena orang tua harus kedua-duanya, ayah dan ibu, bekerja penuh waktu. Menghabiskan waktu itu untuk bekerja dan itu adalah untuk keluarga. Tetapi akibatnya apa? Kedua orang tua pulang ketika waktu sudah sangat senja dengan tubuh yang sudah sangat lelah. Demikian juga anak-anak, kemudian di mana mereka beristirahat? Di layar, di game. Tapi kemudian ketika sudah masuk di game, komunikasi dunia nyata menjadi kering. Dengan orang-orang di dalam rumah yang kelihatan, saudara-saudara, bisa bersikap acuh tak acuh. Lebih lagi dengan pekerjaan. Kenapa tadi di ulasan yang pertama dikatakan bukan hanya anak-anak, remaja,
suami, ayah. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara. Ibu di mana? Ibu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Ibu ngomel, nggak ada yang peduli. Ibu-ibu bener nggak? Benar? Ya. Kalau ibunya juga terus kemudian terjebak, terjerat oleh game online, lalu rumah tangganya jadi seperti apa Bapak Ibu dan Saudara? Sekarang saya mau bertanya, kalau dengan yang satu rumah yang kelihatan saja tidak ada komunikasi, ketika saya datang ke sebuah rumah yang besar, saya menjumpai seorang ibu di sana, saya tanyakan kemana, semua anggota rumah tangga sedang bekerja. Bekerja dengan teknologi canggih, komunikasi dengan teknologi canggih. Lalu saya bagaimana dengan komunikasi? Ya kita sendiri-sendiri saja. Tidak pernah ada kebersamaan untuk makan bersama dan semuanya tidak. Ya terserah, kapan laparnya ya makan-makan sendiri. Kapan bisa sadar untuk makan, terasa lapar, makanlah sendiri. Bagaimana peradaban manusia, peradaban rumah tangga, budaya di rumah tangga, disiplin itu bisa terjalin, bisa terbangun di antara sesama anggota keluarga saja, apalagi dengan Tuhan. Ini adalah sebuah tantangan yang harus juga bukan hanya dipikirkan oleh orang tua, keluarga, dan pelaku-pelaku itu, gamers semua itu saudara-saudara, tetapi juga gereja. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan, ya, Yohanes datang dengan tidak makan, tidak minum, tinggal menyendiri di padang belantara, memberitakan tentang kerajaan surga yang sudah dekat, untuk bertobat, untuk sadar kerajaan surga itu maksudnya Yesus, anak Allah, Allah sendiri yang sudah mau turun jadi manusia. Sementara kamu ini ada di mana? Kamu ini ada di dalam kungkungan Taurat pada waktu itu. Kebanggaan keagamaan yang membuat kamu begitu terikat di dalam Taurat. Dan kamu tidak mau menerima perkataan-perkataan yang akan membuat kamu hidup dan bertobat. Mereka mengatakan itu kerasukan setan. Itu orang gila yang teriak-teriak di padang belantara. Anak manusia datang, dia makan dan minum, dia bergaul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Di mana saudara-saudara? Ya bisa di rumah pemungut cukai itu, di tempat Matius. Matius mengundang teman-temannya, pemungut-pemungut cukai yang lain. Yesus makan, Yesus minum. Pada waktu itu sama-sama dengan orang-orang berdosa, dengan perempuan-perempuan berdosa juga di kumpulan itu. Makan, minum, berbicara, mengajar, memasukkan akan berita kebenaran tentang kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda jauh dengan Yohanes Pembaptis, menjadi suatu cara penjangkauan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan mereka dari dosa. Tetapi apa respon mereka, saudara-saudara? Apa respon mereka? Kritik dan menjadi agnostik. Agnostik itu apa? Tidak mau pusing tentang Tuhan. Tidak mau pusing dengan masalah-masalah di dalam gereja. Mau ada ini, mau ada itu. Seringkali bukan ini menjadi keluhan kita semua. Mengadakan ibadah kebangunan rohani. Mengadakan apapun di dalam gereja. Tidak tertarik saudara-saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yesus datang dengan merangkul. Yesus datang dengan kasih. Yesus datang dengan begitu
begitu erat bergaul dengan siapapun, dikerumuni oleh banyak orang, dikatakan dia itu pelahap dan peminum, saudara-saudara. Kalau di dalam perjanjian lama mengatakan orang itu pelahap dan peminum itu, dia itu harus dihujani dengan batu. Kalau orang tua kewalahan, anak-anaknya itu menjadi pelahap dan peminum, itu kemudian dibawa kepada imam untuk dihukum oleh imam. Jadi itu suatu penghinaan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saudara-saudara sekarang ini orang seringkali melontarkan kritik-kritik terhadap gereja, dari gereja satu ke gereja yang lain, mencari gereja yang paling sempurna. Di dunia ini kira-kira ada gereja yang sempurna, saudara-saudara? Ada tidak Bapak Ibu gereja yang sempurna? Ada enggak? Ragu ya? Kira-kira ada enggak gereja yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara. Karena gereja itu juga adalah manusia bertemu dengan manusia. Karena gereja itu adalah juga dari manusia-manusia yang berdosa, yang penuh kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu saudara-saudara selalu dan selalu akan mendengar ketika seorang hamba Tuhan akan berkhotbah, selalu akan mengatakan hambamu yang penuh kelemahan, penuh keterbatasan, penuh ketidakmampuan. Seperti itu bukan? Kenapa? Tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang di angkatan ini. Tidak mudah. Ada satu video yang saya dengar, saya sampai terkejut selintas mengatakan, kita hanya percaya saja Tuhan itu maha tahu. Tapi dengan apa kita mengukur kecerdasan Tuhan? Coba saudara-saudara pikirkan. Kok sampai pikiran seperti itu ya? Kita cuma percaya saja Tuhan itu maha tahu. Dengan apa kita mengukur kecerdasan bahwa Tuhan itu maha tahu? Itu pikiran dunia orang di angkatan ini. Jadi tidak mustahil kalau apapun yang dilakukan akan selalu ada kritik. Akan selalu ada rasa tidak puas. Itu sebenarnya adalah bukan karena gerejanya. Bukan karena masalah hal-hal yang ada di dalam gereja yang memang tidak sempurna. Tetapi masalahnya di slide yang berikutnya, yang terakhir tentu saudara bilang asik ya. Yang terakhir. Seharusnya memang di dalam gereja itu ada pemberitaan yang sifatnya apa? Sifatnya nyanyian duka cita. Atau nyanyian yang harus membuat kita ini sadar akan dosa kita. Ketika datang mendekat kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Anak-anak menyanyikan kidung duka tetapi kamu juga tidak menangis. Itu apa sih seperti itu? Aku nggak ngerti. Penyembahan seperti itu tuh maksudnya apa? Karena apa? Hati sudah kosong. Hati sudah jauh. Orientasi spiritual sudah melemah. Tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada suara Roh Kudus yang bisa sampai membawa kepada pertobatan. Merenungi dosa. Merenungi betapa kita ini sudah jauh dari Tuhan. Sudah dalam kejatuhan kita di dalam dosa. Adakah perenungan itu seperti berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis?
Pada awalnya Herodes kagum dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis menegur dosanya dengan mengatakan tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, dia ingin membungkam suara kebenaran itu dan Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Tetapi ketika tidak cukup sampai di situ, waktu ulang tahun Herodes, anak Herodias menari, dan apa yang diminta oleh anak daripada Herodias? Kepala Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Kebenaran itu dipangkas supaya tutup mulut. Seharusnya di dalam persekutuan pribadi dengan Yesus ada sukacita yang baru, saudara-saudara. Ada kelepasan, ada pembaruan, ada nyanyian sorak-sorai. Tapi seringkali orang datang di gereja tidak dengan pikirannya. Orang datang di gereja fisiknya nyata tampil. Tapi pikiran saudara di mana? Bisnis online, perdagangan ini dan itu online, apapun online, dia selalu beserta kita, bukan dia selalu beserta kita, saudara-saudara. Itulah yang terjadi. Jadi apapun juga manusia di angkatan sekarang ini, saudara-saudara, merupakan sebuah tantangan bagi kita semua, bagi saudara, bagi saya. Karena begitu mudah dari satu tempat lain pergi ke tempat lain, pergi ke dunia lain, pergi ke dunia yang tidak ada yang sesungguhnya. Itu kita bisa begitu saja hanya dengan setitik jari. Pindah. Tapi begitu sulitnya mencari persekutuan pribadi dengan Tuhan sekarang ini. Begitu sulitnya kita mencari fokus persekutuan dengan kebenaran itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, namun hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Artinya apa? Yesus datang untuk menjelaskan hikmat Allah yang bagi kita itu misteri, yang bagi kita itu sulit untuk dimengerti, yang bagi kita itu terlalu jauh. Tetapi hikmat Allah yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai hikmat Allah yang sudah datang ke dunia ini dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Dia akan melakukan, dia akan bertindak, saudara-saudara. Dia akan bertindak bagi kita atas kehidupan yang sekarang ini sudah tidak dapat kita kuasai dengan kendali kita. Orang tua sulit mengendalikan anak. Anak sulit mengendalikan dirinya sendiri. Istri sulit berkomunikasi dengan suami. Suami sulit memberikan waktunya untuk istri. Demikian terjadinya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, perhatikan keluhan Tuhan Yesus. Supaya kita bukan menjadi orang cuek. Bukan kita membiarkan hal ini berjalan terus dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada kidung duka pertobatan. Kepada sukacita oleh karena anugerah kebenaran. Karena hikmat Allah itu dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan Allah. Kita ingat Bapak, Ibu dan Saudara, perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Saat kita menangis sendiri, saat kita kosong, saat kita merasa hancur, saat kita merasa bosan dan putus asa, Yesus, Roh Kudus datang sebagai penghibur satu-satunya, sebagai harapan kita di tengah-tengah dunia yang tidak bisa kita kuasai lagi. Kembalilah kepada Yesus. Amin.